Kalau tiap kali ngomong dianggapnya drama. Oke. Akhirnya udah pilihan yang tersisa cuman diem dan pergi. Yang koreksinya itu lewat sindiran atau nggak apa-apa dibully biar kuat. Nah, mereka itu merasa jadi ancaman. Oh my god. Ya, burnout itu bukan cuman soal kerja yang panjang. Tapi secara psychological itu yang bikin orang cepat habis itu burnout itu adalah misalnya job desk-nya nggak jelas, kabur. Ya, prioritasnya berubah setiap hari. Sekarang kerjain ini, besok kerjain itu, prioritasnya ini. Wah, kan nggak jelas tuh. Atau indikator bagusnya itu tuh nggak pernah dijelasin. Gimana mereka masuk kerja dengan idealisme tinggi, pengen growth, pengen bermakna. Tapi halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya. Bareng aku Dania dan Afif. Oke, nah tapi kali ini menarik banget dan jujur nih ya Kang Afif ya, nih coba nih aku mau tanya sama teman-teman semua nih, pernah nggak ngedenger cerita misalkan nih dia baru 3 bulan kerja tiba-tiba resign, terus komentar orang langsung keluar kayak duh Gen Z mah emang gampang banget nyerah nih gitu ya. Nah tapi di sisi lain Gen Z-nya bilang kayak aku sebenarnya bukan nyerah, tapi kayak aku jaga mental. Nah, ini yang sering banget kejadian nih Kang Afif. Betul banget. Dan biasanya dua kubu ini sama-sama ngerasa paling masuk akal. Iya betul. Nah jadi yang satu ngerasa baru mulai masa udah cabut, yang satu ngerasa kayak kalau aku bertahan ini mah pasti aku bakal hancur sih mentalnya gitu. Iya, betul. Nah jadi pertanyaan besarnya sebenarnya resign itu lari atau justru bentuk sadar diri? Ya, dan jawaban paling amannya sebenarnya kan bisa dua-duanya ya. Iya. Tergantung konteksnya. Makanya kita perlu bedah lebih dalam lagi, bukan langsung ngecap dia itu seperti apa. Betul sekali. Nah, di episode kali ini kita mau ngobrolin psikologi di balik fenomena Gen Z yang sering resign. Tapi dari kacamata lintas generasi ya Kang ya. Jadi kenapa nilai kerja bisa beda? Kenapa yang satu menganggap normal kayak normal kok namanya juga kerja gitu. Sementara yang lain ngerasa kayak enggak, ini udah enggak sehat. Nah, dan buat kamu juga yang Gen Z nih ya, kita juga akan bahas nih gimana cara ngebaca sinyal diri ini waktunya tuh tahan atau memang waktunya untuk pergi. Iya, dan juga ini bukan Gen Z aja ya, buat leader atau HR yang lagi pusing sama turnover. Yuk kita bahas juga gimana cara ngadepinnya biar nggak jadi perang generasi. Oke, jangan kemana-mana ya, karena ada pola yang sering kejadian dan ini tuh bukan sekedar nggak tahan banting, tapi juga bisa jadi kayak sering mismatch ekspektasi plus sistem yang bikin orang cepat habis. Nah, tetap bareng kami di Grafocast. Nah, Kang, aku mau mulai nih dari yang paling sering aku dengar ya ini. Karena banyak orang tua atau atasan gitu ya suka bilang kayak misalkan dulu tuh kita kerja apa aja tuh disyukurin gitu Kang Afif ya. Loyal dulu, sabar dulu kayak gitu. Nah, tapi Gen Z nih ya kayak lah kalau nggak cocok ya udah gitu kan. Nah, ini tuh kan bedanya tuh bener-bener beda banget Kang Afif ya gitu. Ini gimana sih gini sebenarnya Kang Afif? Oke, ini menarik ya gitu. Dan kita bahas secara psikologis ya gitu. Jadi secara psikologis memang nilai kerja itu bentuk dari dunia yang kita alami pas tumbuh. Generasi yang tumbuh besar di masa stabil biasanya nganggap kerja itu adalah soal bertahan dan aman. Jadi ya biasanya orang-orang seperti itu menganggap stabilitas, loyalitas, naik pelan-pelan itu adalah dianggapnya paling logis. Beda halnya sama Gen Z. Nggak bisa dipungkiri Gen Z itu memang banyak tumbuh di era ketidakpastian. Krisis ekonomi, pandemi, PHK massal, kemudian perubahan teknologi cepat banget gitu. Nah akhirnya rasa aman mereka sama rasa aman yang dibesarkan dalam stabilitas itu beda. Mereka belajar aman itu bukan perusahaan, tapi yang buat aman itulah skill dan kesehatan mental. Wah jadi sebenarnya bukan karena kurang kuat ya Kang Afif ya, tapi karena definisi amannya beda gitu ya. Yes, itu dia. Nah jadi kalau kita sederhanain, Gen X ya, atau milenial itu sering memaknai kerja itu sebagai fondasi hidup. Kerja fondasi hidup. Jadi kerja dulu kuat, nanti hidupnya aman. Gen Z itu cenderung memaknai kerja itu sebagai bagian dari hidup. Jadi hidupnya harus terus jalan. Kesehatannya, hubungannya,
waktunya, identitas dirinya. Kerja penting, tapi itu bukan satu-satunya. Oke, ini relate banget sih Kang Hafiz, soalnya banyak Gen Z yang sebenarnya ngomong kayak, ya aku kerja buat hidup, bukan hidup buat kerja. Yes, nah, betul kayak gitu. banget. Tapi ini yang bikin atasan kadang gemes ya gitu. Iya, ya. masuk akal. Karena kalau kita ngeliat dari sisi atasan ya, kalimat itu kedengarannya kan kayak, ini emang kayak nggak punya etos kerja. Kerja nggak sih, gitu kan? Gitu. Padahal seringnya itu bukan soal malas, itu soal makna. Gen Z itu ya, kalau kita ngelihat lagi, banyak yang nyari kerja itu yang mereka ngerasa harus laras sama hidupnya mereka, sama nilainya mereka, harus adil, jelas, manusiawi, ada perkembangan growth, dan juga mereka biasa sensitif sama hal-hal yang mungkin buat generasi sebelumnya tuh ya udahlah biasa. Nah buat mereka tuh sensitif tuh, bisa jadi sensitif. Contohnya apa ya Kang? Biar teman-teman semua di sini juga kebayang gitu. Contoh misalnya soal inkonsistensi. Nah contoh gini, atasan bilang kayak gini, work life balance ya, tapi realitanya jam 11 malam masih chat minta revisi. Atau kantor bilang kita keluarga, tapi kalau ada salah langsung dipermalukan di grup. Nah, secara psikologis itu otak kita tuh benci banget sama ketidakselarasan kata dan tindakan. Nah, Gen Z yang memang dari kecil itu biasa terpapar banyak informasi dan isu-isu fairness, harus fair, ya setara dan sebagainya. Biasanya mereka tuh lebih cepat nangkep dan lebih cepat protes. Walaupun kadang protesnya dalam bentuk diam atau resign. Ini menarik nih Kang Afif ya. Jadi sebenarnya bukan cuma nggak kuat kerja, tapi nggak tahan sama rasa kok nggak jujur ya sistemnya gitu ya. Betul. Ditambah lagi, biasanya gaya komunikasi juga ngaruh. Gaya komunikasi kantor lintas generasi itu juga kadang-kadang sering tabrakan. Banyak kultur kantor yang masih hierarkis. Hierarkis tuh ya udah, pokoknya kamu ikut aja. Nurut sama atasan. Harusnya kamu paham sendiri. Nah, sementara Gen Z itu beda. Dia tumbuh dengan budaya yang lebih dialogis, lebih terbiasa nanya kenapa dan butuh konteks. Iya benar-benar, iya aku setuju Kang Afif. Dan pas Gen Z nanya kenapa, kadang-kadang tuh dikira tuh ngebantah gitu. Padahal sebenarnya dia cuma pengen ngerti gitu ya. Iya, benar. Nah, ini sering banget kejadian. Ini mirip seperti kayak misalnya nih teman-teman di sini ya, kayak kamu dikasih peta yang burem. Udah gitu terus disuruh untuk nyampe tujuan. Betul. Atasan ngerasa, aku kan udah ngasih peta, udah ngasih jalan. Sementara Gen Z rasanya beda. Mereka itu ngerasanya, aku disuruh tapi jalannya penuh kabut. Salah sedikit dimarahin. Lama-lama capeknya bukan capek kerjaannya doang, tapi capek nebak-nebaknya itu. Betul. Nah ini jadi kebayang nih Kang Afif ya. Jadi dan yang bikin tambah salah paham lagi sebenarnya mungkin feedbacknya ya Kang Afif ya. Jadi banyak tempat yang sebenarnya minim banget ngasih feedback gitu buat Gen Z gitu ya. Iya betul. Nah ini coba ya kita sambil evaluasi ya, terutama di sini pimpinan-pimpinan gitu. Generasi sebelumnya itu banyak yang dibesarkan dengan pola kerja aja dulu, nanti dinilai. Kalau Gen Z biasanya butuh feedback lebih sering, bukan karena manja, tapi karena mereka lagi bangun sense of competence, rasa aku mampu. Kalau di awal kerja itu dia dibiarkan tenggelam dulu tanpa arah, tanpa pengakuan progres kecil, yang terjadi adalah anxiety, cemas. Nah, dan saat anxiety itu numpuk, nah resign itu jadi terasa kayak tombol darurat. Wah cemas nih, set resign. Gitu. Oke. Udah kebayang sih sebenarnya Kang. Jadi kalau misalkan aku rangkum dikit ya Kang. Jadi bagian ini tuh salah pahami sebenarnya bukan karena satu generasi buruk, tapi sebenarnya karena nilai dasar itu berbeda ya gitu Kang ya. Jadi yang satu mengejar stabilitas dan tahan banting gitu ya. Yang satu mengejar makna, kejelasan dan sistem yang manusiawi gitu. Iya betul. Oke. Nah habis ini kita masuk nih ke pertanyaan yang mungkin lebih ngena. Kenapa kok banyak yang cepet banget ngerasa capek gitu ya. Padahal jam kerjanya kadang-kadang gak gila-gilaan juga. Nah itu kita bahas di bagian berikutnya. Tetap di Grafocast. Oke, kita lanjut nih Kang ya. Nah ini yang sering banget juga orang bingung nih Kang Afif ya. Kadang ada Gen Z yang jam kerjanya tuh sebenarnya tuh normal ya Kang Afif ya. Tapi kok ngerasa kayak cepet banget capeknya gitu. Cepet pengen kayak, udah jam segini tuh kayak udah pengen cabut aja gitu kan. Nah teman-teman juga di sini mungkin suka nanya gitu ya.
ini mah dia yang lemah atau memang tempatnya yang bikin cepet habis energi gitu ya? Iya, gitu. Ini penting nih. Jadi mungkin ada istilah yang namanya burnout. Ya, burnout itu bukan cuman soal kerja yang panjang. Tapi secara psychological itu yang bikin orang cepat habis itu, burnout itu adalah seringnya itu disebabkan karena 3 hal. Karena ketidakjelasan, ketakutan sosial, dan rasa nggak punya kontrol. Jadi walaupun pulang jam 6, tapi otaknya masih kerja sampai jam 12 malam, kok kayaknya nggak selesai-selesai. Oh, mungkin ini ketidakjelasan ini yang dimaksud yang kayak kerjain aja dulu gitu, tapi nggak ada standar beresnya gitu ya, Kang Afif ya? Iya, betul. Gitu. Jadi misalnya job desk-nya nggak jelas, kabur ya. Prioritasnya berubah setiap hari. Sekarang kerjain ini, besok kerjain itu, prioritasnya ini. Wah, kan nggak jelas tuh. Atau indikator bagusnya itu tuh nggak pernah dijelasin. Nah, itu kan bisa bikin otak jadinya kayak mode siaga terus. Kayak lagi nyetir, tapi di jalan malam-malam udah gitu lampunya semua dimatiin. Jadi kan bukan karena jalannya jauh yang bikin tegang, tapi karena waspada terus. Nah, energi mental kita itu suka kayak gitu juga. Gitu. Jadi kepake buat waspadanya, ini salah nggak ya? Ini nggak ya? Bukan untuk produktif. Itu capek banget. Iya sih, kebayang sih itu pasti bakal capek banget ya Kang Afif ya. Dan ini juga nyambung nih Kang Afif ke budaya chat kayak gitu. Jadi yang bukan lembur, cuma balesin dikit kayak gitu. Betul. Jadi banyak kantor itu ya yang mungkin mereka nggak sadar. Yang jam kerjanya tuh tanpa batas. Chat malam-malam, weekend, urgent yang sebenarnya bukan urgent. Mungkin kalau urgent betulan oke. Tapi kalau misalnya cuman pengen cepat dibales, kan itu jadi secara psikologis tuh intinya nggak ada batas sih, gitu. Otak jadi nggak punya momen aman untuk off. Ibaratnya kayak baterai handphone yang nggak pernah bener-bener di-charge, cuman disambung bentar, pakai lagi harus standby. Sambung lagi, pakai lagi gitu. Nah ini sebenarnya relate ya. Terus bagian tadi yang ketakutan sosial tuh tadi apa Kang? Ini yang apa? Psychological safety itu ya? Iya, jadi psychological safety itu rasa aman untuk menjadi manusia apa adanya di tempat kerja. Aman buat nanya, aman buat melakukan kesalahan yang wajar ya, gitu. Aman buat beda pendapat tanpa takut dipermalukan. Nah, kalau safety-nya rendah, psychological safety-nya rendah, energi itu jadinya habis bukan buat kerjanya, tapi buat ngejaga dirinya. Dampaknya apa? Banyak akhirnya orang yang jadi overthinking. Kalau aku nanya, dibilang bodoh nggak ya? Kalau aku salah, dibentak nggak ya? Nah, ini kan nguras energi banget. Ya ngerti-ngerti. Nah, jadi sebenarnya mereka tuh capeknya bukan karena tugasnya doang ya, Kang Fia, tapi karena tiap hari harus mikirin nih gitu. Sebenarnya posisi sosialnya tuh seperti apa gitu ya? Iya, tepat banget. Dan Gen Z itu, ya, itu bisa dibilang memang lebih sensitif di area ini. Kenapa? Karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang cenderung lebih cepat memberi respons. Di sekolah, di internet, di komunitas, gitu. Jadi ketika masuk ke tempat yang keras, kerjaan kantor yang lingkungan keras, yang koreksinya itu lewat sindiran atau nggak apa-apa dibully biar kuat. Nah, mereka itu merasa jadi ancaman. Oh my god, iya, kadang itu memang toksik. Iya. Tapi aku juga sebenarnya pengen adil ya Kang ini ya. Kadang-kadang kan ada juga yang bilang kayak lah, dulu juga dimarahin biasa aja gitu kan. Nah, tapi kenapa sekarang jadi seolah-olah semuanya tuh harus nyaman kayak gitu? Iya, nah ini pertanyaan bagus. Dan mungkin teman-teman juga ada yang nanya, pertanyaan yang sama. Jadi intinya gini, manusia itu butuh 3 kebutuhan dasar di tempat kerja. Yang satu butuh otonomi, ya, butuh rasa punya kontrol, mandiri. Yang kedua butuh rasa kompetensi, rasa mampu. Yang ketiga butuh yang namanya rasa koneksi, rasa diterima. Nah, kalau 3-tiganya ketutup, terpenuhi, orang bertahan. Nah, kalau 2 aja runtuh, orang mulai kepikiran pergi. Gen Z sering resign cepat ya gitu. Itu karena mereka ngecek ketiga itu sedari dini, dari awal. Nggak nunggu, nanti aja deh kalau udah rusak dulu baru mikir. Enggak, mereka dari awal tuh udah inisiatif di situ. Jadi sebenarnya mereka juga kayak punya radar cepat gitu ya, Kang ya? Nah, ya itu analogi yang bagus tuh. Tapi ya ada juga pola namanya tuh gas rem. Gimana tuh? Mereka masuk kerja dengan idealisme tinggi, pengen growth, pengen bermakna. Tapi toleransinya rendah terhadap sinyal-sinyal yang rasanya tuh nggak sehat. Jadi begitu kena micromanage, atasan yang ngatur, dikit-dikit ngatur,
lembur dianggap normal, rewardnya nggak jelas, evaluasi nggak transparan, gitu. Mereka tiba-tiba langsung rem mendadak. Oke, aku stop, aku keluar. Oke. Ini rem mendadak itu sebenarnya pas banget ya itu analoginya ya. Tapi kadang yang bikin bingung sebenarnya itu tuh sebenarnya sinyal yang bahaya beneran atau sebenarnya cuman kaget ketika adaptasi gitu Kang. Nah, ini sebenarnya jembatan ke bagian berikutnya nanti ya. Tapi sebelum itu ada satu hal lagi. Resign sering jadi jalan pintas, jalan cepat ketika orang ngerasa suaranya nggak didengar. Kalau tiap kali ngomong dianggapnya drama. Akhirnya udah pilihan yang tersisa cuman diem dan pergi. Sebenarnya aku nangkep nih sekarang nih. Jadi sebenarnya akar cepet capek itu kerja yang tanpa batas gitu ya tadi. Peran yang gak jelas. Terus juga dan rasa aman yang gak aman gitu ya secara sosial dan plusnya juga nggak punya kontrol gitu ya Kang ya. Nah habis ini kita akan bahas yang krusial nih ya, gimana bedain resign yang sehat, yang benar-benar melindungi diri, atau sama yang resign yang impulsif karena cuma kepancing emosi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Grab Podcast. Nah, Kang, kita masuk ke bagian yang kayaknya nih paling yang dicari orang gitu ya Kang ya. Soalnya banyak banget nih yang ada di posisi kayak aku pengen resign gitu, tapi takut nanti nyesel kayak gitu kan. Atau kebalikannya kayak aku udah bertahan lama tapi kok makin hancur gitu ya. Nah, gimana sih gitu bedain resign yang sehat sama resign yang mungkin impulsif gitu Kang? Iya. Jadi intinya gini. Resign yang sehat itu biasanya lahir dari proses ngumpulin data, ngelihat polanya, ya, dan punya rencana nextnya apa. Beda sama resign impulsif, itu biasanya reaktif. Ada satu kejadian yang bikin emosi meledak, lalu keputusannya diambil di puncak capek atau marah. Dua-duanya manusiawi, fitrah manusia ya bisa jadi seperti itu. Tapi dampaknya beda banget buat hidup teman-teman setelahnya. Iya benar. Nah contohnya reaktif itu mungkin yang kayak habis dimarahin gitu ya sama atasan gitu di kantor, terus besoknya kayak langsung ngirim surat, enggak, aku mau resign gitu. Iya betul. Nah dan seringnya yang bikin berat itu bukan cuma dimarahin itu, tapi itu jadi titik terakhir setelah numpuk berbulan-bulan. Iya benar. Nah makanya aku biasanya suka ngajak orang bikin semacam checklist refleksi. Pertama, masalahnya lebih dominan di orangnya atau di sistemnya. Iya. Kalau ganti atasan, kemungkinan membaik atau enggak. Gitu. Yang kedua, ini kejadian yang sekali, dua kali, atau kejadian ini berulang kali. Nah, catat di situ. Yang ketiga, ada skill gap yang bisa kamu latih dulu nggak? Ya, ada nggak nih yang, mungkin memang karena skill saya kurang. Gitu. Kalau misalnya skillnya bagus, mungkin bisa di situ. Bentar nih Kang. Ini kan penting nih soal skill gap tadi ya. Nah itu tuh maksudnya apa Kang? Jadi biar enggak kesannya menyalahkan karyawan atau kayak gimana? Iya betul, jadi bukan menyalahkan ya. Ini soal memilah. Misalnya kamu stres karena banyak kerjaan, tapi ya kerjaannya banyak gitu, tapi ternyata kamu belum bisa bikin prioritas. Belum bisa ngomong, ini aku selesaiin dulu ya, yang lain besok ya. Atau misalnya belum berani negosiasi deadline, gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa dilatih. Gitu. Tapi kalau kamu stres karena setiap hari dihina, batas diri kamu dilanggar, dan kamu nggak punya ruang aman untuk bicara, itu bukan skill gap, itu memang sistemnya yang nggak sehat. Gitu. Iya ngerti. Jadi ada dua jalur ya Kang ya yang bisa dilatih dulu gitu, sama yang memang harus diselamatkan kayak gitu ya. Tepat. Nah, tanda sistem yang nggak sehat itu biasanya jelas, gampang kok untuk melihatnya gitu. Biasanya pelanggaran batas yang konsisten, penghinaan atau mempermalukan. Wah ini ekstrim nih. Manipulasi, beban kerjanya nggak masuk akal. Dan ketika ngelihat teman-teman rekan kerja yang lain, kok kelihatannya semuanya takut ngomong. Nah, kalau kamu udah coba komunikasi baik-baik, tapi malah dipelintir, itu juga termasuk salah satu red flag. Nah, disitulah resign bisa jadi tindakan untuk melindungi diri dan mental teman-teman. Tapi sebenarnya ada nggak sih? Ini ada pertanyaan klasik nih, Kang Afif ya. Kalau aku trauma sama kantor lama, nah gimana bedain ini firasat atau ketakutan? Jadi kadang baru denger nada kayak atau chat dingin aja kayak,
udah deg-degan gitu. Iya, memang kalau secara psikologis itu trauma itu kan bikin alarm kita jadi sensitif. Iya. Jadi hal kecil aja tuh bisa kebacanya sebagai ancaman besar. Iya. Nah, cara ngebedainnya, kalau firasat itu biasanya datang itu berdasarkan atau berbarengan dengan data. Oke. Ada pola yang konsisten, ada contoh nyata, ada perilaku yang berulang. Gitu. Yang kita memprediksi kejadian yang buruk sebelum ada bukti yang cukup. Jadi teman-teman di sini ya gitu bisa tanya ke diri sendiri. Ini aku sebenarnya lagi bereaksi sama orang di depanku, atau sebenarnya sama pengalaman masa laluku sendiri. Oh gitu. Iya benar, itu banget sih Kang Afif. Jadi sebenarnya bukan menyangkal rasa takutnya, tapi sebenarnya ngecek ya, ini kejadian sekarang atau sebenarnya memori yang kebawa gitu ya Kang Afif ya. Yes, betul banget. Dan satu lagi, resign yang sehat itu biasanya punya jaring pengaman. Oke. Minimal ya teman-teman tahu tuh langkah berikutnya apa. Mau nyari kerja, mau upskill, mau istirahat dengan batasan waktu yang jelas. Oke, misalnya 1 bulan berikutnya apa gitu. Nah, kalau resign impulsif itu sering kali bikin kita kosong setelahnya. Memang sih kelihatannya pas setelah resign, wah enak lega. Tapi udah gitu panik karena nggak ada rencana. Oh, iya benar-benar iya sih. Oke, ini aku setuju banget. Nah, kalau misalnya aku rangkum ya, jadi sebenarnya resign yang saat itu pakai data gitu ya. Iya, betul. Pakai data, terus lihat polanya, terus punya rencana juga gitu. Ya, nah, sedangkan resign impulsif itu reaktif ya gitu ya. Biasanya setelah pemicunya tuh emosi gitu, karena emosi gitu. Nah, tapi tetap ya sebenarnya dua-duanya itu sebenarnya bisa dimengerti ya Kang Afif ya. Betul, manusiawi. Oke, iya. Nah, habis ini kita masuk ke pegangan yang lebih praktis nih. Apa yang bisa dilakukan Gen Z biar enggak meledak di ujung, dan apa yang bisa dilakukan atasan biar enggak terus kehilangan orang. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Grabcast. Nah, Hang, sekarang kita ke bagian yang terus harus ngapain nih gitu, biar enggak tiap stres dikit langsung pengen resign gitu Kang Afif. Oke, ini untuk Gen Z, yang merasa Gen Z, ini ada beberapa tips. Yang pertama, bikin kontrak kerja personal. Bukan kontrak legal ya, tapi kesepakatan antara diri kamu sama diri kamu sendiri. Contohnya, jam berapa kamu stop kerja. Udah gitu, definisi urgent menurut kamu itu apa? Dan kapan kamu boleh slow respon. Nah, ini penting karena banyak yang burnout itu datangnya dari batasan yang nggak pernah diucapkan, yang nggak jelas batasannya. Oke. Berarti ini sebenarnya cocok ya buat yang sering iya dulu gitu, terus kependem gitu ya Kang Afif ya? Iya, betul. Nah, itu satu tuh. Yang kedua, itu minta clarity dengan kalimat sederhana. Misalnya, Pak, Bu, prioritas nomor 1 minggu ini itu apa? Atau Pak, Bu, indikator suksesnya itu apa? Atau deadline-nya ini fix atau fleksibel. Nah, ini kamu bukan rewel ya. Jangan bayangin, oh kalau kayak itu takutnya rewel. Enggak, itu adalah Anda sebenarnya lagi minta peta supaya kerjanya itu nggak seperti kerja dalam kabut yang nggak jelas. Nah ini sebenarnya kepake banget ya Kang Afif. Terus buat leader atau HR gimana nih Kang Afif? Nah, untuk rekan-rekan ya yang leader, HR ya, onboarding itu jangan cuman ngenalin SOP. Onboarding itu ketika baru masuk ya, tapi coba bikin orang merasa aman. Bikin body system. Ekspektasi sistem. Ekspektasi yang eksplisit yang jelas. Kasih feedback rutin, terutama di 2-4 minggu pertama. Itu penting. Kenapa? Karena itu bisa membantu ngurangin anxiety. Di Gen Z itu besar banget anxiety-nya berkurang. Kemudian coba budaya koreksi. Koreksi boleh ya, tapi jangan mempermalukan. Kemudian bikin aturan komunikasi. Jam chat, respon time, apa yang boleh nunggu besok, nah itu dibiasakan. Terus jadi tips terakhir yang out of the box ini apa nih Kang Afif? Nah, untuk Gen Z ya, itu kalau bisa bikin exit rehearsal mini. Jadi sebelum resign betulan, ya beneran nih, coba ambil 2 minggu aja sebagai masa uji. Kamu coba pasang batas yang jelas. Minta kejelasan prioritas. Catat energi kamu setiap hari, kemudian kamu evaluasi. Kalau 2 minggu itu nggak ada perubahan sama sekali, kamu bisa resign dengan lebih tenang. Kenapa? Karena kamu punya bukti
punya data, bukan sekedar emosi. Oke, nah teman-teman ini ada fun fact menarik nih, dan sebenarnya otak kita tuh sering menganggap ketidakpastian sosial gitu. Jadi takut dimarahin, diabaikan, dipermalukan sebagai ancaman yang serius gitu ya. Jadi sebenarnya wajar sih kalau badan kita tuh masuk mode hindar gitu. Jadi pengen cabut gitu, pengen menghilang gitu. Banyak temuan sebenarnya neuroscience gitu ya tentang stres sosial nunjukin social trait gitu ya, yang bisa bikin naikin stres mirip ancaman fisik ringan kayak gitu ya. Maaf ya. Maknanya praktisnya gitu. Drama kantor itu sebenarnya bukan lebay, tapi mungkin karena kalau safety rendah, energi habis buat bertahan gitu ya, bukan untuk berkembang ya, maaf ya. Iya, benar banget. Dan itu juga menjelaskan kenapa orang yang kelihatannya kuat bisa tiba-tiba drop. Bukan karena kurang niat, tapi karena sistem alarmnya nggak pernah istirahat. Nah, makasih banyak nih Kang Afif ya. Jadi sebenarnya jujur nih, aku ngerasa lega banget nih karena pembahasannya tuh bikin kita nggak buru-buru ngecap gitu ya, kayak Gen Z manja atau misalkan atasan yang cukup kejam gitu ya Kang Afif ya. Betul. Thank you banget juga ya Dania, teman-teman semua, dan semoga yang dengar juga jadi lebih paham ya. Ini bukan perang generasi. Ini soal kebutuhan manusia di tempat kerja. Betul banget. Nah, jadi kalau misalkan aku rangkum nih, seringnya itu Gen Z kan cepet resign itu bukan karena enggak tahan banting gitu ya Kang Afif ya. Tapi sebenarnya karena ada mismatch nilai cara memandang pekerjaan kayak gitu ya. Betul. Tentang batas kerjanya, maknanya, terus ketemu sistem yang bikin cepat habis gitu. Nah, dan pegangan praktisnya tadi kita udah bahas gitu ya tentang bedain resign sehat dan resign impulsif. Lalu coba dulu langkah kecil kayak pasang batas, minta kejelasan prioritas, dan kalau perlu pakai exit rehearsal. Nah, 2 minggu itu biar nggak ambil keputusan pas lagi meledak. Betul banget. Jadi kerja yang ideal itu bukan bikin kamu jadi manusia paling kuat, tapi yang bikin kamu tetap waras dan bertumbuh. Kalau kamu makin lama makin mati rasa, berarti itu sinyal yang perlu kamu dengerin dalam diri kamu sendiri. Nah, wah, dalam banget nih ya Kang Afif ya. Nah, cuma kadang tuh susah loh Kang Afif kayak mau introspeksi diri, tapi kita tuh sering bias gitu sama diri sendiri kayak gitu, ngerasa kayak aku tuh lemah gitu. Padahal mungkin sistemnya yang bikin kita jadi cepet capek gitu ya. Wajar, itu wajar banget ya, manusiawi banget. Makanya kadang kita butuh alat bantu untuk menilai diri sendiri supaya bisa ngaca secara objektif. Nah, salah satunya itu adalah lewat analisa tulisan tangan. Nah, di situ kita bisa ngeliat cenderung cara kita respon stres ya, cara teman-teman bikin batas, pola perfeksionis, pola pikirnya, dorongan motivasinya, sampai ngambil kayak keputusannya, termasuk hambatan-hambatannya. Nah, ini buat teman-teman juga yang penasaran nih, tulisan tanganku sebenarnya menggambarkan apa sih gitu ya, mulainya dari mana Kang? Ya, simpel aja. Kalau teman-teman mau mempelajari dasarnya dulu, kita ada materinya gratis di grafologiindonesia.com/gratis. Tapi kalau mau langsung dicek, mau buat diri sendiri atau sekalian baca pola kerja teman-teman, itu bisa coba ada layanan tes grafologi di grafologiindonesia.com. Nah linknya ini bisa kita simpen ya itu di deskripsi, jadi teman-teman bisa cek aja di deskripsi. Nah, teman-teman juga nih, kalau misalkan kamu pernah resign atau lagi kepikiran resign gitu ya, coba tulis nih pengalaman kamu di kolom komentar. Mungkin paling beratnya di bagian mana, gitu ya Kang Afif ya. Oke, teman-teman semua juga jangan lupa untuk like, share, dan ke teman mungkin yang lagi Monday Blues parah gitu ya. Oke, sampai ketemu di episode Grafocast berikutnya. Bye-bye.